Jumpa lagi Kisanak. Dalam sebuah orasi di acara demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, seorang petinggi FPI berteriak lantang bahwa imam besar mereka, Rizik Syihab, akan segera pulang. Katanya, Rizik telah mendapat pengampunan dari kerajaan Saudi atas semua kesalahan dan kekhilafannya, sehingga pencekalan yang menimpa dirinya telah dibebaskan. Ketua FPI Subri Lubis di atas mobil komando juga mengatakan bahwa kepulangan Rizik ini akan memimpin revolusi di Indonesia. Entahlah Kisanak, revolusi apa yang dimaksudkan Sobri. Kita heran, untuk para laskar keranjingan demo itu, jangankan bergerak menuju revolusi. Wong menurut teori Darwin, proses evolusi mereka saja kayaknya sampai sekarang belum juga selesai. Atau barangkali yang dimaksudkan nanti, kepulangan Rizik akan memimpin renovasi, bukan memimpin revolusi. Entah bangunan apa yang dipimpin renovasinya. Sebagai informasi Kisanak, akibat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, Pemda DKI membutuhkan renovasi halte Transjakarta yang terbakar. Sayangnya, proses renovasi senilai 25 miliar. Maksudnya 30 miliar. Sorry. Maksud kami 45 miliar. Yang benar adalah 55 miliar ini sepertinya tidak ada hubungan dengan isu kepulangan Rizik. Kisanak yang budiman, isu kepulangan Rizik ini dikonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Saudi, Agus Maftuh. Menurut Agus Maftuh, sampai saat ini nama Rizik masih terkena blinking merah di portal imigrasi Saudi. Statusnya bertuliskan visa habis. Menurut Agus Maftuh juga, dalam kolom keterangan lain tertulis juga dia sebagai pelanggar undang-undang. Artinya, menurut hukum di Saudi, Rizik belum bisa keluar dari negara itu karena melanggar undang-undang. Kisanak, sebetulnya Rizik bisa saja dipulangkan oleh pemerintah Saudi dengan status sebagai deportan atau orang yang diusir dari negara tersebut. Seperti biasa Kisanak, kalau akhirnya tidak bisa pulang karena masih bermasalah dengan imigrasi Saudi, yang disalahkan oleh FPI adalah pemerintah Indonesia lagi. Padahal imigrasi Indonesia tidak melarang Rizik pulang, asal pulang sendiri, bukan seperti anak manja yang minta dijemput segala. Dalam kasus Rizik ini, pihak imigrasi Indonesia menganut prinsip jailangkung, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Lo kan semua udah pada gede. Kisanak yang budiman, jika ditelusuri, memang sudah hampir 4 kali puasa dan 4 kali lebaran Rizik gak pulang-pulang. Sementara di Indonesia sendiri sudah 6 kali disebar isu kepulangan Rizik. Bahkan sempat ada woro-woro untuk menjemput kepulangannya di Terminal Soekarno-Hatta. Tapi isu tinggal isu, bulan madu hanya mimpi. Semua ternyata berita bohong belaka. Seperti kebiasaan sebelumnya, ketika Rizik tidak bisa pulang, mereka akan menyalahkan pemerintah Indonesia lagi. Lalu di waktu berikutnya, mereka bikin isu Rizik mau pulang lagi. Padahal tetap nggak bisa pulang karena masih bermasalah di Saudi. Kemudian narasi mereka akan menyalahkan lagi pemerintah Indonesia. Lalu bikin isu pulang lagi, gagal lagi, salahkan lagi Jokowi. Begitu saja Kisanak, polanya sampai Upin Ipin tunangan. Padahal Rizik adalah imam besar, walaupun kita tidak tahu apanya yang besar. Ia adalah lelaki yang mestinya tidak merengek minta dipulangkan kepada ibunya atau ayahnya. Sebagai lelaki, ia bisa pulang sendiri ke Petamburan dengan syarat selesaikan dulu pelanggaran imigrasi di Saudi. Toh pemerintah Indonesia tidak mencekal kedatangannya. Dengan kata lain Kisanak, silakan saja pulang, jangan kebanyakan drama. Toh wajahnya tidak Korea-Korea amat.
Kisah, kita ikuti berita kedua. Seorang veteran bintang film wanita, Marissa Haque, menulis analisis ajaib tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam akun media sosialnya, Marissa mencurigai undang-undang ini akan membuat orang Islam jadi murtad. Karena, kata Marissa, undang-undang ini membatasi orang untuk melakukan ibadah. Padahal kisanak, tidak ada satupun pasal dalam undang-undang yang melarang ibadah. Jam istirahat pekerja masih sama dengan jam-jam sebelumnya. Soal pemurtadan ini, menurut Marissa, karena pemerintah membuat lembaga produk jaminan halal dalam undang-undang. Bagi Marissa, jaminan produk halal cukup diurus oleh LSM seperti MUI, tidak oleh pemerintah. Sayangnya kisanak, meski menuduh ada pemurtatan, Marissa tidak menganjurkan para pekerja untuk membaca syahadat lagi. Sebab dengan begitu mereka tidak murtad, masuk Islam kembali. Ketidaktahuan Marissa mengenai aturan produk halal ini memang membuatnya pamer. Ia pamer ketidaktahuannya kepada publik. Seperti biasa, sudah tidak tahu, tapi paling ngotot. Tindakan ngegemesin ini dikenal dengan istilah kamseupai. Memang aneh kisanak, hanya Marissa yang menuduh undang-undang ini memurtadkan umat Islam. Entah logika dari mana hingga ia bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Bahkan imam besar Rizik saja tidak akan tega untuk menuduh begitu dalam undang-undang ini. Mungkin kisanak, kini Marissa sudah lebih Rizik dibanding Rizik. Siapa yang tahu? Pemirsa, kita berharap Marissa mau lebih banyak membaca sebelum menulis di akun media sosialnya. Jika ia tidak mau belajar, apa bedanya ia dengan Pak Kecipapak preman-preman? Wow, Pak Kecipapak metropolitan. Ya, saya mencoba saya. Nanti saya bilang kemari. Saya mencoba saya dulu. Bisa kan kamu jemput saya dulu, saya bukan kemari? Bisa kan yang ngomongan saya kan? Anak aja. Saya harus ngomong saya kan? Anak tangannya ya. Bisa kan? Saya. Apa ini? Sini. Saya nggak mau pegang HP Ibu. Ya udah. Udah. Loh, ini kan bukan video Marissa. Salah. Nah, ini baru Marissa. Paks kepapa preman-preman. Oh, paks kepapa metropolitan. Kisah, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa. Lemesin aja Mbak Ica. Terima kasih.